Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara menghitung kriteria ketuntasan minimal atau KKM bersama saya, Ernawati SPD. Mari kita simak pembahasannya. Kriteria ketuntasan minimal atau KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi kelulusan, mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Rambu-rambu penetapan KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, KKM telah ditetapkan pada awal tahun pelajaran baru. Kedua, KKM telah ditetapkan oleh Forum MGMP atau Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah. 3. Nilai KKM dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dengan rentang 0 sampai 100. Keempat, nilai ketuntasan belajar maksimal yaitu 100. 5. Sekolah bisa menetapkan KKM di bawah nilai ketuntasan belajar maksimal. Dan keenam, nilai KKM harus disertakan dalam LHBS atau laporan hasil belajar siswa. Fungsi KKM adalah sebagai berikut. Yang pertama, KKM menjadi acuan bagi seorang guru untuk bisa menilai kompetensi peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar suatu mata pelajaran atau standar kompetensi. Kedua, KKM menjadi acuan bagi peserta didik untuk dapat mempersiapkan diri dalam mengikuti pembelajaran. Ketiga, sebagai target pencapaian penguasaan materi yang sesuai dengan SKKD-nya. Keempat, KKM menjadi salah satu instrumen dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Kelima, sebagai kontrak pedagogik antara pendidik, peserta didik, dan masyarakat, terutama orang tua dan wali murid. Tahapan-tahapan penetapan KKM antara lain: pertama, guru atau kelompok guru menetapkan KKM mata pelajaran dengan mempertimbangkan 3 aspek kriteria, yaitu kompleksitas, daya dukung, dan indeks peserta didik. Hasil penetapan KKM indikator berlanjut pada KD, SK, hingga KKM mata pelajaran. Kedua, hasil penetapan KKM oleh guru atau kelompok guru mata pelajaran disahkan oleh kepala sekolah untuk dijadikan patokan guru dalam melakukan penilaian. 3. KKM yang ditetapkan disosialisasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu peserta didik, orang tua, dan dinas pendidikan. Keempat, KKM dicantumkan dalam laporan hasil belajar atau rapor pada saat hasil penilaian dilaporkan kepada orang tua atau wali peserta didik. Jadi, yang menjadi pertimbangan dalam menentukan KKM adalah kompleksitas, daya dukung, dan indeks. Kompleksitas mengacu pada tingkat kesulitan kompetensi dasar yang bersangkutan.
Jika semakin kompleks KD, maka nilainya akan semakin rendah, dan jika semakin mudah KD, maka nilainya akan semakin tinggi. Daya dukung meliputi kelengkapan mengajar seperti buku, ruang belajar, laboratorium, dan lain-lain. Jika semakin tinggi sumber daya pendukung, maka nilainya juga akan semakin tinggi. Sedangkan indeks merupakan kemampuan penalaran dan daya pikir peserta didik. Jika semakin tinggi kemampuan awal siswa atau indeks, maka nilainya akan semakin tinggi pula. Selanjutnya, mari kita simak bagaimana cara menghitung KKM. Menafsirkan kriteria menjadi nilai. Pertama, kompleksitas. Yang kedua, daya dukung. Dan yang ketiga, indeks. Kepada tiga pendekatan tersebut, ditentukan rentang nilai kriteria KKM dan skor pada masing-masing kriteria dengan mempergunakan rumus kriteria kompleksitas tambah kriteria daya dukung tambah kriteria indeks siswa dibagi 9 dikali 100. Jika indikator memiliki kriteria kompleks rendah, daya dukung tinggi, dan indeks peserta didik sedang, maka nilainya adalah 3 ditambah 3 ditambah 2 dibagi 9 dikali 100 sama dengan 88,89. Maka dibulatkan menjadi 89. Selanjutnya, menafsirkan kriteria rentang menjadi nilai. Yang pertama, kompleksitas. Yang kedua, daya dukung. Dan yang ketiga, indeks siswa. Menentukan KKM setiap KD dengan rumus sebagai berikut. KKM per KD sama dengan jumlah total setiap aspek, jumlah total aspek. Misalnya, aspek kompleksitas mendapat nilai 70, aspek daya dukung mendapat nilai 90, dan aspek indeks mendapat skor 65. Jika bobot setiap aspek sama, nilai KKM untuk KD tersebut adalah KKM KD sama dengan 70 tambah 90 tambah 65 dibagi 3 sama dengan 75. Dalam menetapkan KKM KD, pendidik atau satuan pendidik dapat juga memberikan bobot berbeda untuk masing-masing aspek. Rentang nilai merupakan alat bantu menentukan skor kriteria KKM pada tiap-tiap unsur kriteria KKM. Pada unsur kompleksitas, rentang nilai 50 sampai 64 menandakan kompleksitasnya tinggi dengan skor nilai 1. Dan pada unsur daya dukung, rentang nilai 81 sampai 100 menandakan daya dukungnya tinggi dengan skor nilai 3. Dan pada indeks siswa, rentang nilainya 50 sampai 64 menandakan indeks siswa rendah dengan skor nilai 1. Dan pada kompleksitas rentang nilainya 81 sampai 100 menandakan kompleksitasnya rendah dengan skor nilai 1. Pada intinya,
Walaupun menghitung KKM dengan mempergunakan pendekatan tersebut, namun pengetahuan, keahlian, dan keterampilan pendidik terhadap pemahaman dan analisis indikator merupakan suatu yang sangat berarti dalam penggunaan pendekatan tersebut. Mulai dari perumusan indikator melalui analisis pemetaannya sampai kepada perumusan KKM itu sendiri. Untuk itu, hanya guru yang profesional yang dapat melakukannya. Cukup sekian ulasan kita pada hari ini mengenai cara menentukan KKM. Semoga dapat bermanfaat dan selamat belajar. Semoga selalu berprestasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.